Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da' ba'diyah wa tihi wa intas sama bi tariqatlihi wa taras sama khutuhu jalal akidatan islamiyatan asasan li fikrati wa ahkama syariatan bikasan ya'mali wa mastarani ahkami sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ceramah kali ini akan membahas tentang keberagaman, bagaimana Islam memandang keberagaman dalam persatuan. Yang perlu kita ketahui, Islam adalah agama rahmatan lil alamin atau rahmat seluruh alam. Persatuan dalam ajaran Islam yang secara umum itu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam atau saudara sesama umat Islam. Yang ibaratnya Islam adalah tubuh. Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia, telah dijelaskan berkali-kali oleh Allah dalam Al-Quran. Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas, karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Kita bahas dulu tentang keberagaman yang terdapat dalam umat Islam sendiri. Dengan adanya keberagaman ini, bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, atau keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat. Para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ketegasan syariah Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Beberapa hadis memberikan perumpamaan bahwa sesama muslim diibaratkan satu tubuh. Perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seumpama tubuh. Jika satu tubuh anggota sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan yang lain diibaratkan bangunan. Oleh orang mukmin
dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Sahih Muslim nomor 4684. Hanya saja, saat ini kita berada dalam kungkungan kemerosotan berpikir. Kita buta akan ilmu Allah, lalu miskin dalam ilmu sejarah. Islam datang untuk seluruh umat manusia, yang artinya tidak memandang mana manusia dari timur, mana yang dari barat. Islam datang dalam satu kesempurnaan tatanan kehidupan, baik sosial, keluarga, bahkan negara. Kurangnya kita menekuni ilmu Allah dan sedikitnya kita bercermin pada sejarah berbuah pengkerdilan terhadap agama Allah yang mulia. Akhirnya kita terlahir dan melahirkan generasi yang mengambil sebagian aturan Allah dan mencapakan sebagian yang lainnya. Nauzubillah. Jika kita berbicara tentang keberagaman beragama dalam satu negara, maka sepanjang sejarah tak kita temui kehidupan paling indah selain negara yang menerapkan Islam sebagai pondasi negaranya. Kita akan lihat bagaimana mereka yang berbeda-beda dalam agama hidup rukun dalam satu naungan. Ibadah mereka tak terganggu, pendidikan masing-masing manusia sama rata, kesehatan dan ekonomi pun demikian. Bahkan jika kita kulik buku sejarah dalam pasukan salib, ada satu masa di mana pasukan salib mencoba untuk mempengaruhi warga negara Islam yang beragama Kristen dan Katolik untuk bersatu. Namun tersebab keadilan, kemakmuran dan keindahan pemerintahan Islam yang menyatukan keberagaman, mereka menolak dan bahkan ikut membantu tentara negara Islam di mana mereka bernaung. Tanpa paksaan, tanpa tekanan, mereka berjuang sebab mereka tahu persatuan yang diikrarkan umat Islam bukan menyudutkan agama lain. Bahkan aturan yang diterapkan dalam negara tidak membebani. Justru memakmurkan mereka tanpa pandang bulu. Masya Allah. Tidakkah segelintir contoh ini sudah mampu menggugah hati kita tentang karunia Allah dengan aturan-aturannya yang sangat luar biasa? Selagi ia adalah manusia, maka ia berhak dimanusiakan. Tak melihat agama mereka. Lantas, jika ada yang menanyakan persoalan, kenapa harus negara Islam? Maka jawabannya, hanya Islamlah yang memiliki aturan sempurna dan kompleks untuk kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan segalanya. Sebab di agama lain tidak kita dapati dalam ajaran mereka membahas sekompleks bagaimana Islam membahas. Masya Allah. Jika ingin mengetahui apiknya pemersatu dalam dunia, maka buku-buku sejarah terkemuka di dunia selalu menuliskan Islam sebagai urutan pertama selama kemunculan hingga berakhirnya kekuasaannya di tangan para kaum pengkhianat di Turki 1924 lalu. Maka dari itu, sebijaknya kita sebagai umat beragama, utamanya umat Islam harus menjunjung tinggi persatuan, toleransi dalam bingkai lakum dinukum waliyadin, bukan toleransi yang kebablasan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan sahabat serta ulama terdahulu yang menerapkan Islam secara sempurna. Namun tetap menghargai umat beragama lain, saling hidup berdampingan dan saling bahu-membahu dalam kehidupan, pendidikan, kesehatan, bahkan ekonomi. Begitu mulia kedatangan Islam. Menyatukan perbedaan, mengajak pada keadilan, dan mempersembahkan kesejahteraan, tak peduli warna kulit, ras, dan agama. Selagi mereka tak menghinakan agama dan Allah, maka saling merangkuh hingga jaya. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah ceramah saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.